Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di minggu ke-9 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Injil Yohanes, pasal 6, ayat 1 hingga ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua sudah hafal isi perikop ini, yaitu Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sekarang yang perlu, apa pesan firman ini bagi kita hari ini? Yang pertama, firman ini mengajari kita tentang bagaimana sikap kita menghadapi masalah. Karena sering bila ada masalah sebenarnya bukan terletak pada masalah tersebut, tetapi masalahnya terletak pada bagaimana sikap kita menghadapi masalah tersebut. Itulah yang terlihat juga di dalam perikop ini. Ketika itu ribuan orang mengikut Yesus, padahal sudah hampir malam, semuanya sudah lapar. Sebagai seorang gembala, sebagai pemimpin yang baik, Yesus menyuruh murid-muridnya memberi makan semua orang itu. Lalu disitulah masalahnya. Bagaimanakah memberi makan sekian ribu orang di tempat yang sunyi dalam waktu yang singkat? Maka terlihatlah sikap yang pertama, yaitu menghadapi masalah dengan sikap pesimistis. Karena Filipus mengatakan di ayat 7, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Dan murid yang lain setelah memberikan 5 roti dan 2 ikan itu, mereka juga bersifat pesimistis. Bagaimana ini mungkin bisa memberi makan 5.000 orang? Mengapa begitu? Karena mereka hanya melihat kenyataan. Sehingga mereka kalah oleh masalah, membiarkan diri mereka ditelan oleh masalah itu. Mengapa? Karena mereka hanya mengandalkan dirinya. Hanya berhitung secara matematis saja.
Sehingga mereka lupa dan belum menyadari ada Tuhan Yesus di dekat mereka yang sudah melakukan banyak tanda ajaib di depan mata mereka. Tetapi mereka lupa akan hal itu. Karena hati mereka sudah lebih dahulu dikalahkan oleh masalah itu. Saudara-saudaraku, melalui firman ini kita diingatkan. Ketika masalah datang, janganlah hadapkan masalahmu itu hanya kepada diri dan kepada kemampuan atau kepada perhitungan matematismu saja. Jangan. Tetapi ingatlah, kita punya Tuhan Yesus yang mampu melakukan apa saja bagimu. Dialah andalkan. Dan saudaraku, dari peristiwa ini juga terlihat ada sebuah ujian iman. Di ayat 5 dikatakan Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Tetapi di ayat 6 dikatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai murid-murid. Sebab ia sendiri, yaitu Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Artinya, Tuhan Yesus memperhadapkan murid-muridnya kepada masalah, yaitu dengan memberi makan 5.000 orang untuk menguji mereka. Apakah mereka sudah benar-benar percaya kepada kuasa Yesus dan apakah mereka mau mengandalkan kuasa Yesus itu. Sama seperti Yesus yang tertidur dan membiarkan murid-murid itu diterpa angin ribut di danau itu. Saudaraku, kita juga harus menyadari hal ini. Bila terkadang Tuhan memperbolehkan kita mengalami penderitaan atau masalah besar, ingatlah Tuhan sedang mengujimu. Apakah kita sudah layak? Ini semacam fit and proper test. Apakah benar iman kita sudah kuat? Dan apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus dalam menghadapinya? Dan ingatlah, itu juga adalah kesempatan dari Yesus untuk melatih kita supaya kita mampu mengeluarkan semua potensi yang sudah ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Itu sama seperti latihan bersepeda. Dalam latihan bersepeda terkadang harus dilepas supaya kita mampu mengayuh sendiri, bukan? Kita harus ingat, saudaraku, bahwa Tuhan sering memberi kita ujian supaya kita naik ke the next level, ke level yang lebih tinggi. Sehingga bila masalah yang lebih besar datang lagi, otot-otot rohani kita sudah semakin kuat dan kita akan mampu menghadapinya. Dan selanjutnya ingatlah, saudaraku, bila Tuhan memperbolehkan masalah itu datang menghampiri kita, ingat, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Mari kita baca itu di 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Tuhan sudah mengukur kekuatan kita. Yesus akan memberi kita dosis yang pas dan tepat. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dari seluruh masalah kita. Dan dari peristiwa ini juga kita melihat, saudaraku, Tuhan sudah menyediakan itu dalam diri kita. Karena lihatlah, di tengah masalah itu, sudah ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Disinilah salah satu kunci penyelesaian masalah mereka, yaitu ketika potensi yang dianggap kecil dan tidak berguna itu, mereka serahkan ke tangan Tuhan Yesus. Lalu Yesus menggunakannya menyelesaikan persoalan mereka. Karena itu, saudaraku, hari ini kepada kita diserukan, bila kita menghadapi masalah, mari carilah potensi yang sudah Tuhan berikan kepadamu, lalu serahkan itu ke tangan Tuhan Yesus, bagaimanapun kecilnya. Tuhan Yesus akan menggunakannya membantumu menyelesaikan masalahmu. Bagaimanapun besarnya masalahmu akan bisa terselesaikan asal kita mau menyerahkan apa yang ada pada kita itu ke tangan Yesus. Berikutnya kita diajak, saudaraku, agar kita mau seperti orang banyak.
yang begitu setia mengikut Yesus kemanapun, walau harus capek, lapar, haus, dan sampai malam pun. Mengapa? Karena sama seperti mereka, dari Yesus kita akan mendapat sesuatu yang indah. Baik dari firman-Nya, dari pengajarannya yang akan memberikan kita sukacita, memberi kita kekuatan baru, memberi kita kebahagiaan. Dan kuasa-Nya akan menyembuhkan dan akan memberi kita kelegaan. Namun patut kita renungkan, saudaraku, mengapa masih banyak orang yang begitu malas datang kepada Yesus, tetapi lebih suka menghabiskan hidupnya untuk hal duniawi saja? Apakah karena mereka merasa dunia ini lebih hebat dan lebih nikmat ketimbang Yesus? Itu pasti tidak benar, bukan? Karena nikmat dunia hanya sementara, tetapi di akhirnya akan membawa sengsara, bahkan neraka. Tetapi nikmat dari Yesus adalah nikmat sorgawi. Murid-murid, orang-orang banyak itu mengalami mujizat-mujizat Tuhan Yesus, mengalami kesembuhan dan menerima sukacita. Dan itulah, semakin kita memberi hidup kita terus-menerus mengikut Yesus, maka kita akan semakin mengalami mujizat-mujizat. Tetapi bukan hanya mujizat, kita juga akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang akan mendewasakan iman percaya kita. Karena itu, saudaraku, hari ini kita diajak, mari ikutlah Yesus kemana saja. Jangan malas, jangan berdalih. Lalu rasakanlah nikmat sejati bersama Tuhan Yesus. Lalu yang berikut, saudaraku, peristiwa dalam perikop ini meyakinkan kita seperti topik minggu ini. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Karena selanjutnya Tuhan Yesus memberi makan orang banyak itu dengan caranya yang ajaib. Karena Dia adalah Allah yang sanggup menyediakan makanan bagi umatnya dengan caranya yang ajaib. Kita masih ingat bagaimana Allah memberi manna dan burung puyuh menjadi makanan bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, bukan? Mereka tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah bekerja. Dari batu pun Tuhan sanggup mendatangkan air bagi mereka. Kita masih ingat Nabi Elia pun diberinya makan di tempat sepi melalui burung gagak, bukan? Karena itulah Yesus mengatakan agar kita jangan khawatir akan sandang, akan pangan, dan akan papan kita. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus hanya karena mencari nafkah. Tetapi saudaraku, itulah menjadi pergumulan kita sekarang. Ternyata masih banyak orang yang malas ke gereja dan memilih untuk bekerja pada hari Minggu karena mereka takut tidak bisa makan. Hari ini masih banyak orang Kristen yang takut berlaku jujur, tetapi berlaku curang dalam bisnis, di kantor, dan lain-lain karena mereka takut tidak kebagian. Tuhan Yesus pernah mengatakan di Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Dia akan mencukupkan kebutuhan kita." Tetapi bukan mencukupkan keinginan kita, saudaraku. Dan ingatlah, bukan hanya kebutuhan jasmani kita di dunia yang fana ini saja sudah disediakan, tetapi justru Tuhan Yesus sudah menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal kelak di sorga. Karena itu ikutlah Tuhan Yesus kemanapun. Yang berikut, firman hari ini juga mengingatkan kita untuk menerima berkat Tuhan, kita harus teratur. Sebelum Yesus memberi makan orang banyak, mereka disuruh duduk dengan teratur, ayat 10. Mengapa? Karena Tuhan menyukai yang teratur. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya turun hanya bagi mereka yang duduk bersama dan yang hidup rukun. Mazmur 133 ayat 1-3. Karena itu, saudaraku, jangan ribut, jangan berbuat seenaknya, jangan berebutan. Hidup yang teratur, persekutuan yang teratur, keluarga yang teratur adalah jalan dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan Yesus. Hiduplah dengan teratur.
maka hidupmu akan semakin terberkati. Kita sudah melihat beberapa kali kejadian, orang-orang mati ketika akan menerima berkat. Karena apa? Karena mereka tidak teratur, semua berebutan. Demikian juga bila keluarga kita tidak teratur, bila organisasi kita atau gereja kita tidak teratur, maka berkat Tuhan juga bisa menjadi laknat bagi kita. Atau Tuhan tidak mau memberikan berkat. Lalu yang terakhir sekarang, saudaraku. Hari ini Tuhan mengajak kita agar jangan pernah memboroskan berkat yang kita terima. Sama seperti orang banyak yang disuruh mengumpulkan sisa-sisa makanan mujizat yang ada 12 bakul itu. Kita diingatkan jangan pernah membuang atau menyia-nyiakan atau memboroskan berkat-berkat Tuhan. Tetapi mari gunakanlah secara efektif, berdaya guna, bermanfaat yang besar bagi kita dan bagi orang lain. Karena di setiap sen dan di setiap pemberian yang kita terima dari Tuhan, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Karena itu jangan ada berkat Tuhan yang telah kita terima itu yang terbuang dengan percuma. Satu hal yang perlu kita renungkan, saudaraku. Mengapa sering berkat Tuhan sangat sedikit kita terima? Mari kita tanya diri kita masing-masing. Mungkinkah karena kita sering membuangnya dengan percuma, dengan memboros, dengan membuang-buang makanan, membuang-buang pakaian, dan lain-lain. Saudaraku, kita harus hidup hemat. Hemat itu tidak sama dengan kikir. Mari kita gunakan seluruh berkat Tuhan dengan hemat. Hemat waktu, listrik, hemat air, hemat bahan bakar, hemat sumber daya alam, hemat kertas, hemat baju, hemat sepatu, dan lain-lain. Karena semuanya itu adalah berkat Tuhan. Mari kita gunakan untuk hal yang benar-benar bermanfaat. Maka Tuhan akan semakin menambahkan berkat-Nya. Karena kita menggunakannya dengan baik. Terutama bila kita mau menggunakannya untuk membantu orang lain. Tetapi bila tidak, maka Tuhan justru akan mengambilnya. Dan berkat juga menjadi ujian bagi kita. Apakah kita orang yang layak dipercaya mengelola berkat atau tidak? Bila kita layak, maka Tuhan akan menambahkan berkat-Nya lebih banyak lagi. Tetapi bila kita sembrono, bila kita memboroskan, maka Tuhan akan menghentikan, bahkan akan mengambilnya kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Gerakkanlah hati kami dengan Roh-Mu, terutama saudara-saudara kami yang malas ke gereja, agar kami mau seperti orang banyak yang setia mengikuti-Mu kemana saja, karena kami yakin bersama-Mu kami memperoleh keteduhan, ketentraman hati, sukacita, kebahagiaan, kesembuhan, dan Tuhan akan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Karena Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan hal ajaib bagi kami. Biarlah hidup keluarga dan gereja kami juga semakin teratur, sehingga Tuhan semakin memberkati kami. Dan ajarlah agar kami tidak memboroskan berkat-Mu, tetapi menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan-Mu, untuk menolong sesama kami. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon, berilah kesembuhan kepada saudara kami yang sakit, kekuatan bagi mereka yang mengalami pergumulan, sukacita bagi mereka yang bersedih. Berilah jodoh dan juga kelahiran anak bagi mereka yang sudah lama merindukannya. Kami juga memohon ya Tuhan, berilah kedamaian bagi mereka yang berperang di Israel dan daerah Timur Tengah, juga di Rusia dan Ukraina, dan juga di belahan bumi yang lain, supaya mereka kembali hidup dalam damai sejahtera. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami. Berilah roh takut akan Tuhan bagi semua pemimpin kami di semua aras, sehingga mereka membawa kami menjadi bangsa yang bersatu, yang sejahtera, yang adil dan bahagia. Kami memohon ya Tuhan, mari berkatilah juga semua hamba-Mu di semua tempat dan bidang pelayanannya.
Agar hamba-hambamu semakin bertenaga, semakin berkuasa, semakin berhikmat melayani umatmu, dan menyebarkan firman-Mu sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa kami yang maha pemurah, gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.